Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, tanah terbelah. Pada saat yang sama, tiga sosok naik ke langit. Masing-masing melayang di langit yang berbeda. Cukuangseng mengulurkan tangan, lalu perlahan menyekat darah dari sudut mulutnya. Dan niat membunuh yang mengerikan melintas di wajahnya. Karena kedua orang ini ingin bermain, dia akan menemani mereka sampai akhir. Detik berikutnya, ribuan sinar cahaya menyilaukan tiba-tiba melesat keluar darinya. Langsung menerangi ruang dalam radius 10.000 kaki. Samar-samar, gelombang kekuatan yang sangat dahsyat menyapu, menyebabkan seluruh dunia bergejolak. Merasakan fluktuasi aura yang sangat dahsyat, pupil mata King Tianhe tiba-tiba menyusut, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Apa-apaan ini? Mengapa auranya begitu menakutkan? Sepertinya orang ini mampu meninggalkan jejak di penghalang sebelumnya karena benda ini. Huang Fusang menyipitkan mata saat berkata perlahan. Mendengar ini, hati King Tiahi sedikit terguncang. Kini setelah diingatkan oleh Huang Fusang, ia pun bereaksi. Fluktuasi aura ini memang agak familiar. Apa benda itu? Dalam arti sebenarnya, inti badai luar angkasa adalah harta karun langit dan bumi yang sangat langka. Benda ini mungkin tidak ada, bahkan di tempat seperti tanah suci, dan bahkan lebih jarang lagi dikendalikan oleh manusia. Oleh karena itu, bahkan dengan pengalaman King Tiahe yang lainnya, sangat sulit untuk mengidentifikasi melalui fluktuasi aura. Cukuangseng perlahan merentangkan kedua tangannya, dan pupil matanya yang gelap berubah menjadi perak murni. Tampaknya mengandung kekuatan kekerasan tak terbatas, membuat orang tak berani menatapnya. Saat lengannya perlahan-lahan terlentang, gelombang kekuatan dahsyat disertai cahaya perak langsung menyapu, langsung menutupi seluruh dunia. Dalam sekejap, seluruh dunia dipenuhi dengan aura dahsyat yang begitu kuat sehingga tampak tak mampu membelah ruang. Saat cahaya perak itu membesar, ruang di sekitarnya perlahan-lahan terpelintir. Meskipun lengkungan putaran ini sangat halus, itu sudah cukup untuk menggambarkan kengerian inti badai luar angkasa. Ketika kekuatan dahsyat memenuhi langit dan bumi menjadi cukup padat, tiba-tiba terdengar suara siulan angin, lalu cahaya perak berputar dengan liar, dan badai perak yang besar mengembun dan membentang di antara langit dan bumi. Begitu badai perak itu muncul, ia mulai bertumbuh dengan liar, dan akhirnya mencapai ukuran beberapa ribu kaki. Tampak seperti memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ini badai luar angkasa. Melihat badai perak yang berukuran ribuan kaki, ekspresi King Tia tiba-tiba berubah saat ia berbicara dengan ngeri. Jika sebelumnya ia tidak bisa mengenali benda inti badai luar angkasa, hanya menilai dari auranya, kini dia 100% yakin. Jika badai itu memang sekuat itu, apalagi kalau bukan badai luar angkasa. Wang Fusang juga sangat linglung. Ia menatap badai perak raksasa itu dengan berkata dengan susah payah. Apakah ini inti badai luar angkasa? Dia benar-benar tidak percaya. Harta karun langka seperti itu bisa jatuh ke tangan bajingan itu. Dengan kekuatannya yang kecil, bagaimana mungkin dia bisa menaklukkan inti badai luar angkasa? Yang bahkan bisa dengan mudah memusnahkan para praktisi puncak Rana Yingyang. Bajingan ini, dia menggertakkan giginya, ekspresinya dipenuhi amarah.
jika harta karun tersebut jatuh ke tangannya. Pada saat itu, dia akan mengakhiri peluang besar untuk menerobos ke ranah 3, ranah pembebasan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Huang Fusang dengan ekspresi berubah. Mendengar ini, King Tiahe menarik nafas dalam-dalam, lalu menjentikan jarinya. Seberkas cahaya merah darah melesat dari ujung jarinya, lalu mengembun menjadi bintang-bintang di depannya. Kekuatan bintang langsung melonjak, dan saat cahaya merah darah mendarat keluar, seberkas cahaya setebal 100 kaki melesat ke langit, dan mencapai kedalaman langit yang berbintang. Untuk sesaat, tampaknya ada aura yang sangat menakutkan menyebar antara langit dan bumi. Dan semua makhluk hidup dalam jarak 1000 kaki merangkak semetar. Melihat adegan ini, Huang Fusang mengerti bahwa King Tianhe akan bertarung sampai mati. Tidak ada jalan keluar dalam pertempuran berdarah hari ini. Kita harus berjuang sampai akhir. Tubuh Roh Gio, tatapan tajam melintas di mata Huang Fusang. Ia meraung pelan dan segera mengerahkan tubuh Roh Gio-nya hingga batas maksimal. Kekuatan mengerikan langsung bergetar keluar dari bawah daging dan darahnya, menyebabkan ruang di sekitarnya langsung berfluktuasi dan memicu gelombang pasang. Secara bertahap, cahaya biru hijau yang sangat kaya mekar dari bawah kulitnya. Daging serta darahnya mulai berubah menjadi warna kristal dengan cahaya biru hijau yang berkedip-kedip di dalamnya. Aku masih tidak percaya, hanya dengan kekuatanmu yang terbatas, kau bisa melepaskan setengah dari kekuatan inti badai luar angkasa. Harta karun langka dari surga dan bumi. Huang Fusang tersenyum muram, lalu tiba-tiba menginjak kehampaan. Udara berfluktuasi ke bawah, dan tanah di bawahnya langsung meledak. Sosoknya langsung berubah menjadi aliran cahaya biru hijau, membawa kekuatan mengerikan yang menembus ruang dan langsung menuju ke arah Cukuangseng di depannya. Seni bintang, lautan bintang. Raungan marah terdengar dan segel tangan King Tianhe berubah dengan cepat. Langit berbintang yang sangat jauh tiba-tiba berfluktuasi hebat. Kemudian, kekuatan bintang yang tak terbatas melonjak keluar darinya, dan langsung berubah menjadi lautan bintang berukuran ribuan kaki. Di lautan, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya mengapung di dalamnya. Setiap bintang penuh dengan tanda belang-belang di atasnya. Tekan! King Tiahe melambaikan lengan bajunya, dan lautan bintang setinggi ribuan kaki meraung turun. Kekuatan dahsyat bergetar keluar darinya, dan udara di sekitarnya langsung meledak. Cukuangseng melirik ke depan, dan dengan satu gerakan tubuhnya, dia mampu muncul di puncak inti badai luar angkasa. Pada saat ini, waktu pun seakan membeku sesaat. Cukuangseng mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat ke arah lautan bintang yang datang, dan diikuti Huang Fusang yang bergegas ke arahnya. Ekspresi dingin dengan cepat melintas di wajahnya. Kali ini, biarkan dia melihat kekuatan inti badai luar angkasa yang sesungguhnya. Teruskan, dia hanya meraung pelan saat melambaikan tangannya. Badai perak yang ukurannya ribuan kaki langsung bergetar, dan sosoknya yang besar terbang keluar, membawa fluktuasi kekuatan yang sangat dahsyat, langsung menyerbu ke depan. Detik berikutnya, lautan bintang jatuh bertabrakan dengan badai luar angkasa, dengan suara dentuman yang sangat keras. Kekuatan dahsyat itu melesat ke segala arah, mengguncang seluruh angkasa. Terdengar suara angin kencang, dan Huang Fusang bergegas menghampiri dengan wajah garang. Daging dan darahnya telah berubah menjadi kristal, dan dia langsung menyerbu ke medan perang. Medan perang yang tadinya sudah sangat ganas, kini menjadi semakin ganas. Pasukan-pasukan ganas dengan berbagai warna menyerbu.
saling bertabrakan dengan momentum yang sangat mengerikan. Dan suara gemuruh yang menggetarkan bumi dan langit pun terdengar. Kekuatan dahsyat itu melesat, dan udara dalam radius puluhan ribu kaki meledak dengan dahsyat. Tanah di bawahnya langsung hancur berkeping-keping, serta kerikil hancur total hingga tak tersisa. Untuk sesaat, langit dipenuhi dengan fluktuasi kekuatan yang mengerikan, yang tampak bisa menghancurkan segalanya. Seiring berjalannya waktu, seluruh dunia jatuh ke dalam kegilaan. Cahaya perak tak berujung langsung menyebar, sepenuhnya menekan dua kekuatannya lainnya. Badai perak itu berguncang hebat, dan kekuatannya yang tertekan di dalamnya tampak bergegas keluar untuk mencoba menahannya. Dan suara tabrakan hebat pun terus terdengar. Lambat laun, seiring berjalannya waktu, perlawanan keras itu perlahan melemah, dan badai angkasa mengambil alih sepenuhnya. Tak lama kemudian, terdengar suara retakan, dan samar-samar terlihat bahwa di tengah badai perak itu, lautan bintang pun pecah. Gelombang kejut yang bergelora itu akhirnya hancur total oleh kekuatan dahsyat itu. Tubuh King Tiahe langsung bergetar, dan seluruh tubuhnya melesat seperti bola meriam, melayang hampir 1000 kaki di langit, sebelum ia hampir tidak bisa menstabilkan dirinya. Terdengar suara gemuruh, dan sesosok tubuh berlumuran darah terbang keluar dari badai luar angkasa, dengan darah muncrat dari mulutnya. Bumi pun berguncang, dan sosok berlumuran darah itu menghantam tanah di bawahnya, langsung menciptakan retakan. Huang Fusang! Seluruh tubuh King Tiahe bergetar ketakutan, dengan tatapan ngeri di matanya. Dilihat dari kondisinya, Huang Fusang bahkan lebih menyedihkan daripada dia, dan dia langsung pingsan. Bagaimanapun, dia langsung menerobos badai luar angkasa dengan tubuh fisiknya. Begitu dia gagal, dia akan menerima serangan balik yang hebat. Wajah Cu Kuangseng tetap tenang, sosoknya perlahan jatuh. Dan badai luar angkasa besar setinggi ribuan kaki juga menyusut dengan cepat. Lalu berubah menjadi seukuran beberapa kaki, lalu mengambang di sampingnya. Ekspresi King Tiahe langsung berubah. Dia melirik Huang Fusang yang terluka parah dan tak sadarkan diri. Matanya berkedip sejenak, lalu tiba-tiba sebuah cahaya menyambar telapak tangannya, dan sebuah jimat berwarna bintang muncul di tangannya. Cu Kuangseng, aku tidak akan melupakan kejadian hari ini, teriaknya dengan ekspresi muram, dan kelima jarinya tiba-tiba mengepal, langsung menghancurkan jimat bintang itu. Cahaya bintang itu langsung bersinar ke segala arah. Ria-ria muncul di ruang di sekitarnya, dan sosok King Tiahe dengan cepat menghilang. Wajah Cu Kuangseng berubah dingin, dan saat dia ingin menghentikannya, King Tiahe sudah berhasil melarikan diri. Dia melirik dingin ke arah tempat King Tiahe menghilang, dan dengan gerakan tubuhnya, dia turun ke arah Huang Fusang yang sedang pingsan. Meskipun King Tiahe melarikan diri, dengan orang-orang ini di sini, dia masih bisa mendapatkan apa yang ingin dia ketahui. Cu Kuangseng melambaikan lengan bajunya, menggulung sejumlah besar air sungai, dan memecahkan ke dalam wajah Huang Fusang. Saat dirangsang oleh air sungai yang sangat dingin, Huang Fusang langsung tersadar dan perlahan terbangun dari komanya. Dia membuka matanya dengan susah payah, dan ketika dia melihat situasi di sekelilingnya, wajahnya tiba-tiba berubah pucat pasi. King Tiahe, bajingan itu, benar-benar melarikan diri sendirian. Kerututnya sambil menggertakkan giginya. Sekarang, pikirkanlah dirimu sendiri. Sebuah suara dingin terdengar, langsung menyadarkannya kembali. Huang Fusang menatap Cu Kuangseng dengan ketakutan di wajahnya,
lalu berkata dengan pandangan sekilas, "Kau menahanku di sini hanya untuk mencari tahu tentang masalah itu." Chu Kuang-seng tersenyum tipis tetapi tidak menjawab. Ia memainkan kelima jarinya dengan lembut, dan badai perak seukuran ibu jari terus menari di ujung jarinya. Samar-samar, tampak ada gelombang aura yang sangat dahsyat menyebar. "Jika aku menceritakan semua yang aku tahu, apakah kau akan membiarkanku pergi?" tanya Huang Fusang terus terang sambil menggertakkan giginya. Chu Kuang-seng meliriknya dan berkata dengan tenang, "Apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku dalam keadaanmu yang saat ini?" Wajah Huang Fusang memerah dan dia berkata dengan tenang, "Jika kita memaksanya terlalu jauh, itu tidak akan berbaik. Itu tidak akan baik bagi siapapun." Chu Kuang-seng menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya. "Maksudmu, kau hanya akan memberitahuku semua jika aku menyetujui syaratmu?" Huang Fusang mengangguk, matanya berkedip saat dia bertanya, "Bukankah begitu?" Hehehe. Chu Kuang-seng tiba-tiba tersenyum dan raut wajahnya tiba-tiba berubah dingin. "Pernyataan yang konyol. Kau bisa bertaruh. Kalau kau tidak memberitahuku, apapun akan aku akan membunuhmu." Suara dingin itu terdengar, membuat sekujur tubuh Huang Fusang langsung merinding. Kemudian dia merasakan kekuatan dahsyat menyelimuti kepalanya, membuat jantungnya berdebar kencang. Sambil mengangkat kepalanya dengan susah payah, dia melihat badai perak seukuran ibu jari muncul di atas kepalanya, dan gelombang aura ganas langsung menyebar. Merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam badai perak, Huang Fusang langsung menelan ludah, merasakan hawa dingin muncul di hatinya. Dia tidak ragu bahwa jika badai perak ini jatuh, seluruh tubuhnya akan hancur berkeping-keping. "Baiklah, aku akan memberitahumu." Setelah ragu sejenak, Huang Fusang menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa dia tidak punya ruang untuk tawar-menawar, dan hanya bisa mengatakan apa yang dia ketahui, mungkin bisa menyelamatkan nyawanya. Chu Kuang-seng menarik kembali pandangannya, lalu berkata dengan tenang, "Kalau begitu, jangan banyak bicara omong kosong." Huang Fusang mengepalkan kedua telapak tangannya, lalu berkata dengan lemah, "Air kutukan ini adalah kunci untuk membuka pohon kutukan, dan air kutukan di tanganmu hanyalah seperempatnya." "Seperempatnya?" Chu Kuang-seng mengangkat alisnya saat bertanya, "Siapa yang memiliki tiga lainnya?" "Liu Tianba, Chen Yi, dan Yo Huan. Masing-masing memiliki satu bagian." "Apa itu pohon kutukan?" tanya Chu Kuang-seng dengan mata berkedip-kedip. Huang Fusang pun langsung menjawab, "Pohon kutukan adalah tempat pemakaman master kutukan." "Makam?" Chu Kuang-seng tampak bingung. Bukankah sumber kutukan itu tubuh si pengutuk? Dari mana asal tempat pemakaman itu? Huang Fusang meliriknya, seolah memahami keraguannya. Sumber kutukan itu hanyalah daging dan darah si pengutuk, dan tulang-tulangnya terkubur di bawah pohon terkutuk. Apa yang ada di bawahnya? Kau bersusah payah merebut sumber kutukan itu demi mendapatkan tulang-tulang itu. Huang Fusang menggelengkan kepalanya lalu berkata sambil tersenyum kecut, "Sang Master Kutukan adalah kelompok praktisi yang unik, yang tidak sebanding dengan kekuatan kita. Sekalipun kita mendapatkan tulangnya, itu tidak akan berguna." "Lalu apa yang kau lakukan?" Chu Kuang-seng mengerutkan kening. Huang Fusang ragu sejenak lalu berkata, "Menurut rumor, di bawah pohon terkutuk itu ada senjata langka yang sedang ditekan. Dan Liu Tianbe
Liu Tianbian dan yang lainnya juga mengincar benda ini. Senjata kuno, penindasan, mata Cu Kuangseng berkedip, dan dia bertanya sekali lagi, bukankah ini benda dari sang penyihir? Hua Fusang mengangguk. Benda ini milik salah satu musuh bebuyutan master. Benda ini milik salah satu musuh bebuyutan master kutukan. Konon, dalam sebuah pertempuran besar, musuh bebuyutan itu dibunuh oleh master kutukan. Dan sang master kutukan sendiri juga tewas karena terluka parah. Akhirnya, sebelum dia meninggal, dia menyembunyikan benda ini di bawah pohon kutukan. Mendengar kata-kata ini, hati Cu Kuangseng tiba-tiba terguncang. Entah kenapa, dia tiba-tiba teringat leluhur yang disebutkan oleh penduduk asli. Mungkinkah ada hubungan antara keduanya? Terima kasih.